kalau mau jadi pejabat harus mandiri dulu, nggak bilang kaya, tapi harus mandiri dulu baru jadi pejabat. Jangan cari uang ketika jadi pejabat. Karena gimana kita mau jadi wakil rakyat kalau kita keteteran? Nggak bisa, Kak. Kalau menurutku, aku nggak tahu ya yang lain ya, tapi kalau menurutku kita harus mandiri dulu secara finansial, baru kita bisa bantu, baru kita nggak lapar. Kenapa caleg-caleg atau politisi itu jarang mendekati kaum Gen Z milenial ini? Kenapa, Kak? Karena gini. Karena mereka itu jangankan peduli terhadap yang akan dia pilih. Pergi ke TPS aja jarang. Karena gini, besoknya libur, biasanya nongkrong, main, nonton dan sebagainya. Tidurlah dia malam, bangunnya siang bangun TPS udah tutup. Partai Golkar itu kan partai besar, partai yang tua dengan sistem modern dan mapan gitu. Jadi semua orang ibaratnya kalau Partai Golkar saya lihat memang nggak ada yang punya gitu ya. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Selamat datang di program Kabar Golkar, Kagos. Kader Ngobrol Santai, menyajikan obrolan santai bersama para kader muda Partai Golkar yang akan menuju ke parlemen baik tingkat pusat maupun daerah, provinsi, kabupaten, dan kota di tahun 2024 mendatang. Halo Sobat Kagol, terima kasih nih sudah bergabung bersama kita di programnya Kabar Golkar, Kagos, Kader Ngobrol Santai. Sesantai itu sih memang. Ini merupakan program baru di Kabar Golkar, karena kita akan mengundang seluruh kader muda Partai Golkar di seluruh Indonesia. Ayo ikutan di sini di podcastnya Kagos, Kader Ngobrol Santai, untuk para kader muda Partai Golkar yang nanti akan terjun sosialisasi ke masyarakat untuk memenangkan hati masyarakat nih di tahun 2024 nanti, yang untuk maju ke legislatif baik pun di pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu kader muda yang cantik banget dan putih banget ya. Kita langsung aja ya ke narasumber kita, Teh Fety Anggraini Dini. Halo Teh. Halo Kak Angel, apa kabar? Baik, terima kasih sudah berkenan untuk hadir nih di podcastnya Kabar Golkar nih. Hanya ada di YouTube-nya Kabar Golkar. Jadi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya Kabar Golkarnya. Jangan lupa di like dan juga share-share nih ke teman-teman kalian. Nah, kali ini nih sudah datang lawyer kita nih, lawyer ini karena S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Satu alma mater ya. Beda angkatan. Yang kedua dilanjutkan kembali di Hukum Bisnis, ada di S2-nya di Universitas Indonesia Gajah Mada. Universitas Gajah Mada, UGM. Gitu. Betul. Nah, terus dia juga langsung ternyata benar-benar menempati posisi yang benar-benar sesuai nih di Partai Golkar, yaitu posisi bidang hukum DPP Partai Golkar, dan ada juga di Bakumham ya, Badan Advokasi Partai Golkar gitu. Nah, yang terbaru nih ternyata memang menjadi berkecimpung juga di MKGR di provinsi, benar ya? Betul. Di Jawa Barat. Luar biasa ya. Kita kulik-kulik nih untuk kalian, karena ini rencana dapilnya ada di Jawa Barat 7, yaitu Kota Bogor. Jadi seluruh Sobat Kagol yang ada di Kota Bogor nih boleh langsung, jangan ada yang ke-skip ya pembicaraan kita nanti sepanjang podcast ini. Siap. Oke, kita tanya-tanya. Kak, sebelum Teh, kita panggilnya Teh ya, karena memang Teh Fety. Teh Fety gitu. Teh Fety, sebelum Teh Fety terjun ke dalam dunia politik nih. Teh Fety itu sebenarnya ada di ngapain aja nih, dan ada di lingkungan seperti apa itu? Alhamdulillah, saya itu masuk ke dalam orang-orang yang tidak salah jurusan. Kayaknya pas banget soalnya ya. Karena pas banget. Jadi saya kan S1-nya di Universitas Trisakti, bidang jurusan hukum. S2-nya juga kan, saya jurusan hukum. Jadi waktu awalnya lulus dulu di legal, di hukum juga, tapi dulu di bank.
pertama kali kerja, karena kan fresh graduate ya. Jadi fresh graduate itu apa aja yang bentuknya pekerjaan diterima, diambil, yang penting ada pengalamannya. Alhamdulillah dulu di legal, tapi legal project karena kan awal-awal. Nah terus perjalanannya sambil saya wisuda bulan Maret, bulan September itu langsung S2 gitu. Jadi saya tuh sambil kerja tuh, jadi cuma 3 bulan lah gitu. Jadi cuma 3 bulan nganggur, habis itu wisuda tuh langsung kerja, nanti pulang kerja kuliah gitu. Dulu masih umurnya masih 21. Masih unyu. Jadi lulus kuliah 21, S1, S2-nya lulus 22 akhir. 23 awal. Iya, jadi cepat sekali gitu. Kalau S2 emang cepat ya. Tergantung malas atau enggaknya ya. Iya. Dan zaman dulu itu masih boleh, Kak. Dulu tuh masih boleh 3 semester plus skripsi, plus tesis. Kalau sekarang tuh udah enggak boleh. Oh gitu. Iya, jadi cuma 1 tahun 7 bulan. Dulu ya, terus dari situ beberapa perusahaan jadi legal, terus akhirnya memutuskan kayaknya kalau di perusahaan walaupun pengalaman banyak tapi kok gini-gini aja ya gitu. Terus akhirnya berpindah profesi lah jadi advokat gitu. Terus akhirnya saya bergabung sama teman saya, ditawarin gimana kalau kita gabung di law firmku, mau nggak jadi partner gitu ya, teman lama gitu. Oh ya boleh loh gitu. Akhirnya saya sampai sekarang jadi advokat gitu. Luar biasa ya. Ini cerita sebenarnya sebelum masuk ke dalam dunia politik. Nah sekarang apa yang menarik sih dari dunia politik ini sehingga dari maksudnya kalau seorang pengacara itu kayaknya uangnya banyak-banyak aja ya dari profesinya ya gitu ya. Kenapa nih ada yang menarik apa tuh di dalam dunia politik? Jadi dulu itu sebenarnya dari kecil itu senang berorganisasi, dari zaman sekolah, bukan dari kecil ya, senang organisasi. Terus juga orang tuaku juga mendukung gitu loh. Jadi mendukung, kayak zaman dulu saya ikut OSIS, ikut badan eksekutif mahasiswa ya kayak gitu-gitu ya. Terus boleh nggak diceritain dari awal masuk partai gitu gimana? Terus waktu saya jadi advokat gitu, awalnya belum tertarik nih ke parpol, namanya anak muda apatis nggak sih? Kayak ngapain toh janji gitu-gitu aja. Dulu tuh kayak gitu kan mikirnya. Nah terus ada satu temanku lah di kampus, dia bilang, "Vet, kamu suka organisasi kan?" Karena teman kuliah kan. Oh iya suka gitu kan. Ini teman kuliah S1 atau S2? S1. Oh S1. Ya Trisakti banget ya. Oh ya, soalnya di Golkar banyak anak Trisakti. Iya benar. Ya. Nah terus udah gitu dia bilang boleh, tapi ngapain ya gitu, organisasi ngapain? Enggak kok, soalnya ini di Bakumhamnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM. Karena saya pikir dulu saya ngapain jadi tim lalala ye gitu. Karena pikiranku dulu kan kayak, aduh di parpol tuh kayak lagi kampanye aja pikirannya, kalau nggak jadi anggota dewan orang kampanye pikiran. Iya, memang goalsnya akan ke situ. Iya, goalsnya ke situ. Dulu tuh pikirannya tuh hanya segitu gitu. Terus wah, advokasi hukum dan HAM ngapain ya gitu. Nah terus oh ya nanti kalau ada kader-kader yang punya masalah gitu, kita bisa bantu. Dan kalau misalnya ada dulu kan ada 2019 kan pencalekan juga kan, ada pileg juga gitu, 2020 pilkada. Terus kita bisa bantu kader-kader yang memang bermasalah. Wih, terus saya pikir wah asik ya gitu. Kalau bisa digali lagi gitu ilmunya di situ. Iya, wah asik ya, kita bisa ke Mahkamah Konstitusi, kemana yang mungkin kalau kita di law firm individu tuh nggak bisa gitu loh, kayak gitu, nggak akan dapat kesempatan itu. Nah setelah bertahun-tahun di Golkar kok wah banyak ya yang bisa dilakukan gitu loh, selain kita jadi advokat gitu. Jadi membuka wacana baru lah. Karena kan tiap hari ya kayak Angel ya, kita kan kalau di Papua seneng gitu ya lihat anggota dewan, seneng lihat orang bermasyarakat gitu ya, kayak berbuat baik, turun ke masyarakat gitu. Saya kalau lihat di grup-grup Partai Golkar misalnya, apalagi zaman Covid nih ya, itu bisa orang tuh bisa bagi sembako satu rumah aspirasi tuh dibagi ke masyarakat, kayak wow gitu loh. Ternyata banyak yang bisa dilakukan gitu. Kalau pakai pribadi itu kan terbatas gitu. Terus wah asik ya. Oh oke lah, ternyata banyak yang bisa kita lakukan di politik itu. Nggak cuman kita tuh satu jadi penonton gitu ya, penonton dan hanya berkutat mikirin diri sendiri gitu. Maksudnya gimana kita kalau mau bikin suatu perubahan yang kita mau, kalau kita nggak terjun gitu ke dalam politik itu gitu. Kita kan nggak bisa hanya
duduk diam, protes, apatis gitu. Terus oke lah kita terjun lah ke dunia politik, awalnya dari hukum justru gitu. Jadi kita bisa melakukan banyak hal nih untuk masyarakat, tetapi kalau dalam bentuk jumlah yang besar gitu ya, bisa dari kalian mau dari mana aja, mau lulusan dari kedokteran gigi, mau kedokteran umum, mau apa itu bisa juga. Itu bisa gitu. Dan ini dari hukum juga ternyata bisa juga. Dan kita flashback nih, baik lagi, kenapa sih Partai Golkar sebagai kendaraannya Teh Fetty? Partai Golkar, karena itu berawal dari masa kecil ya, jadi namanya kakek, nenek gitu ya, kakek, nenek, mama, papa gitu, semua tuh keluarga Partai Golkar gitu. Baik. Jadi kita gede di keluarga yang memang setia sama Partai Golkar, dan Partai Golkar itu kan partai besar, partai yang tua dengan sistem modern dan mapan. Gitu. Jadi semua orang ibaratnya kalau Partai Golkar saya lihat memang nggak ada yang punya gitu ya. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Nggak ada ya gitu deh. Nggak ada kayak wah ini dekat ke yang punya gitu. Ini Partai Golkar tuh semua punya kesempatan yang sama gitu. Pimpinannya gitu. Mungkin ya kita harus mendekati pimpinan ini, pimpinan itu. Ternyata nih kalau Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Betul. Jadi even saya orang tua saya nggak di politik pun saya punya kesempatan loh gitu untuk di dunia politik dan bisa berkecimpung dengan baik di Partai Golkar. Dan itu oke lah kita di Partai Golkar gitu. Dan saya kira kan dulu Partai Golkar kan sistemnya kayak sudah tua gitu. Ternyata setelah terjun modern sekali Kak gitu. Sistemnya tuh pengkaderannya tuh modern sekali, bukan modern dengan hanya jumlah anak mudanya ya, tapi sistem pengkaderannya, cara-cara dilatihnya gitu ya. Terus kita dikasih kayak misal ada Dikpol, pendidikan politik, ilmu-ilmunya gitu. Itu tuh pengkaderannya juga sangat modern, ada sistem mahkamah partai gitu ya. Enggak cuma hanya keputusan dari ketua umum atau dari yang punya kuasa lah gitu, pimpinan gitu. Jadi kita tersistem, kalau kita mau protes pun terhadap kebijakan partai disediakan wadah mahkamah Partai Golkar gitu. Dan kita di situ bersidang, kita bisa mengajukan protes dengan baik, dan kita benar-benar di berkas segala macam bukti saksi semua tuh ada, kayak wow gitu. Itu dan setauku ya itu tidak ada di partai-partai lain. Wow. Sangat modern sekali. Coba tepuk tangan yang di belakang. Iya, karena kan banyak orang nggak tahu Kak, gitu. Maksudnya kamu sidang-sidang apa sih di Partai Golkar? Gitu. Itu banyak nggak tahu. Dijelasin kayak kaget gitu. Oh, jadi kalau di Golkar itu nggak cuma putusan dari pimpinan. Oh enggak, kita punya satu sidang sendiri, punya hakim sendiri, punya wadah tersendiri. Kalau ada keputusan dari partai yang tidak sesuai dengan yang di lapangan gitu ya, mungkin yang keputusannya tidak sesuai dengan keinginan si A, si B, si C gitu, disediakan wadah, dan itu putusannya bisa dibatalkan kalau memang terbukti gitu. Oh ya, ternyata kita loh salah yang bikin keputusan, itu bisa dibatalkan. Kurang modern apa dan kurang bagus apa gitu loh. Jadi jangan salah Sobat Kagol, bahwa Partai Golkar itu memang benar-benar mempunyai wadah yang lebih lengkap lah ya gitu ya. Betul. Ketimbang dari yang lain gitu. Jadi jangan salah untuk tidak memilih Partai Golkar dan tidak otoriter. Tolong dicatat Kagol. Gak otoriter sih. Itu luar biasa. Iya. Nah, Teh Fetty, aku juga mau nanya nih, bagi kalian semua Sobat Kagol yang bingung mau masuk kemana, kan karena memang kita tidak bisa langsung ke Golkarnya gitu ya, langsung ke DPD-nya atau DPD-nya gitu ya. Mungkin ada satu wadah nih, kebetulan Teh Fetty ini menjadi bendahara di MKGL Provinsi Jawa Barat. Mungkin bisa ceritain sedikit tentang MKGR Kak. Jadi MKGR itu adalah salah satu ormas pendiri Partai Golkar bersama dengan Kosgoro dan Soksi gitu. Nah kalau itu biasanya, kalau saya itu dulu sudah lama ada di MKGR itu dari zamannya Pak Rom.
Ketuanya dulu Pak Agung Kono sampai dengan sekarang Pak Adis Kadir. Kalau dulu karena masih muda ya Kak, ya sekarang juga masih muda. Sekarang masih muda banget Sekarang ya. masih muda. Itu kita masuk dulu ke Gema MKGR gitu. Jadi yang anak-anak mudanya. Nah, terus kita masuk ke Gema MKGR. Habis itu masuklah ke DPP-nya, DPP Ormas MKGR. Tapi karena saya dapil di Jawa Barat, jadi saya konsentrasi lah untuk membesarkan dulu di Jawa Barat. Jadi saya masuklah ke DPD Jawa Barat sebagai bendahara. Tapi memang pengkaderannya tidak langsung memang Kak, gitu. Jadi ada juga yang kebalikannya. Ada juga dari daerah dulu masuk ke Ormas MKGR, ke Kosgoro atau Kosoksi, baru dia masuk ke DPP-nya gitu. Ada yang kebalikan. Kalau saya kebalik. Iya. Kalau aku dulu masuknya pertama-tama di AMPI. Oh di AMPI atau MPG ya bisa ya. Di AMPI dulu tuh juga nggak langsung DPP AMPI. Iya. Jadi aku di bidang ARC, AMPI Rescue Corps. Jadi emang nggak langsung juga masuk DPP AMPI-nya ya, nggak langsung gitu. Jadi seperti Tete tadi kan juga kan. Dari Gema dulu gitu. Terus akhirnya jadi sekarang di bendahara. Ini salah satu pimpinan loh berarti loh di MKG. Aduh, enggak juga lah Kak. Sama MKGR aja. itu di provinsi aktif baru itu kan baru pelantikan. Oh, baru pelantikan. Ada 2 bulan yang lalu lah, 3 bulan yang lalu. Terus nanti banyak nih program-program dari MKGR yang turun kira-kira? Banyak, tapi sekarang itu kita lagi konsolidasi dulu kan, daerah-daerah, kota-kota, kabupaten kan harus dilantik. Jadi konsentrasi di situ sambil sambil berjalan lah gitu, banyak kegiatan-kegiatan. Tapi kan kalau misalnya ada di Cianjur, misalnya kemarin kan gempa segala macam, itu langsung turun. Kalau ada bencana-bencana kita langsung turun lah. Pokoknya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya sudah gitu. Terus saya juga kan di GP-nya, Gerakan Perempuan Ormas MKGR. Saya ketua bidang hukum. Oh, memang sesuai ya dengan profesinya ya hukum. Jadi itu tuh banyak Kak yang misalnya minta tolong gitu. Misalnya ada kasus-kasus dari masyarakat, misalnya kayak kekerasan dalam rumah tangga gitu, KDRT gitu, atau misalnya itu kekerasan seksual anak di bawah umur. Oh, gitu. Itu banyak minta tolong. Dan itu kita pro bono ya. Jadi kita nggak bayar sama sekali. Coba tolong ya kalian yang kira-kira ada kesulitan atau lingkungannya ada yang kesulitan, boleh langsung. Boleh banget. Terlebih di Provinsi Jawa Barat nih ya. Ya, banyak juga Kak. Kalau apalagi di Kota Bogor tuh banyak yang minta tolong tuh. Apalagi kita kan banyaknya wanita, perempuan dan anak-anak ya. Banyak banget. Jadi saya bilangnya nggak usah kita ke Hotman Paris. Aduh, sebut merek salah. Ya maksudnya nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau ke Kopi Joni nggak ketemu, ya kalau sama TVT kan bisa ketemu anytime gitu. Terlebih untuk Kota Bogor ya, sobat kader yang ada di Kota Bogor. Di sini banyak ibu-ibu yang minta tolong banget. Semoga bermanfaat banget ya ternyata ilmunya dari TVT sendiri gitu. Nah sekarang nih tadi memang TVT terjun di daerah pemilihannya di Kota Bogor dan itu cuma satu ya, berarti Kota Bogor aja ya? Kota Bogor aja. Tapi itu berarti luas banget dong? Enggak, kecil. Oh kecil? Enggak tuh besar, dia cuma 6 kecamatan. Oh 6 kecamatan. Yang besar itu Kabupaten Bogor. Kalau nggak salah dia 40-an kecamatan. Jadi Kota Bogor itu kecamatannya cuma 6, kelurahannya 68. Jadi dia lagi 4L lagi, betul. Iya. Dan dari Partai Golkar itu nggak ada incumbent. Oh gitu. Ya, jadi kita harus ekstra kerja keras karena menaikkan suara partai juga. Jadi kalau misalnya calegnya doang yang bekerja nggak bisa, nggak ngangkat. Harus Partai Golkarnya suaranya harus diangkat. Jadi ngegebraknya harus gebrak banget. Gitu. Iya, jadi kita TVT sedang melakukan ini di dapil? Hampir tiap hari. Sekarang aku mau nanya, satu hari berapa titik nih kira-kira? Satu hari turun. Bisa 4. Dari mulai pagi, mulai senam. Oh, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu. Pagi kita bisa senam. Siang ngaliwat. Sore ngopi kumpul dengan warga sampai malam. Gitu. Pengajian juga banyak. Kita masukin juga pengajian karena banyak dari toko sebelah. Mungkin pengkaderannya mereka lebih di Kota Bogor lebih gencar sudah lama, jadi kita juga
harus masukin daerah-daerah itu gitu. Jadi kita ekstra kerja keras. Walaupun di kota tapi masih banyak yang di terpencil Oh, kalau konturnya Kota Bogor itu mendaki gunung lewatin lembah. Oh baik, Kak. boleh nyanyiin. Mendaki gunung lewatin lembah. Jadi dia konturnya tuh kayak dari jalan raya nih, dia kayak lurus gitu, tapi sebenarnya dia tuh begini. Jadi kayak orang nge-gym. Tapi alhamdulillah ya, saya kalau sama tim saya paling duluan. Yang lain coba timnya ini ya itu timnya jaga gitu. Ya? Untung karena saya lumayan rajin nge-gym, jadi itu koleganya udah itu mereka benar-benar begitu. Dan itulah kasihannya banyak orang tua yang banyak sakit karena kan memang nanjak gitu ya. Dan itu banyak yang kena stroke, banyak yang punggungnya juga tidak bagus karena kan mereka tiap hari harus lewatin kayak gitu. Dan itu di perkotaan. Memang konturnya seperti itu. Kita kapan-kapan boleh ya? Boleh. Ikutan TVT gitu, Kabar Golkar. Boleh ngaliwat. Ke dapil. Boleh sambil ngaliwat. Karena kita kan harus pintar mengambil hati masyarakat. Setidaknya kita kan bukan Superman ya, yang bisa yang bisa menyelesaikan masalah mereka seluruhnya. Tapi setidaknya kalau ketemu kita tuh happy. Itu happy, setidaknya kita pengajian, kalau ibu-ibu ya, pengajian happy, bisa senam, bisa ngaliwat makan, bisa sambil curhat gitu. Jadi kan senang ya mereka ya, sambil makan kita curhat, sambil senam kita curhat, pengajian curhat. Jadi setidaknya mengobati permasalahan hidupnya gitu. Kita sambil bantu. Oh, mungkin kalau kita terlalu tegang gitu kan orang kayak ngomong apa ini caleg kesini gitu ya. Dengan cara-cara gitu, mereka seneng banget gitu. Jadi konsentrasinya dari TVT ini selain ibu, anak-anak. Dan itu milenial dan Gen Z itu. Itu memang banyak ya pemilih untuk nanti 2024 gitu. Banyak banget. Nah, pada saat sosialisasi nih untuk ibu-ibu mungkin dengan pendekatan yang berbeda ya. Kalau untuk gen milenial dan Gen Z tuh kira-kira apa yang dilakukan? Jadi gini, sebenarnya suara milenial itu sebenarnya kita kan milenial tapi udah nggak muda ya. Tapi masuk milenial ya. Tapi masuk milenial, maksudnya nggak muda-muda banget yang 17 tahun yang baru memilih gitu ya, 20. Kita kan sudah 30 ke atas gitu. Gen Z nih yang masih perlu beda ya pendekatannya. Karena gini, kenapa caleg-caleg atau politisi itu jarang mendekati kaum Gen Z milenial ini? Kenapa Kak? Karena gini, mereka itu jangankan peduli terhadap yang akan dia pilih. Pergi ke TPS aja jarang. Iya, karena gini, besoknya libur, biasanya nongkrong, main, nonton dan sebagainya. Tidurlah dia malam, bangunnya siang bangun TPS-nya udah tutup. Iya. Itu ternyata benar ya. Betul kan? Mereka mungkin Gen Z nih. Gen Z. Nah, itulah kenapa politisi itu jarang kecuali memang ini Gen Z ini memang suka banget, misalkan dia saya mau dukung presidennya A gitu, saya mau dukungnya pilkada, saya mau gubernurnya B, itu pun kalau terkenal gitu. Kalau untuk DPRD provinsi kota jarang peduli, tahu aja mungkin cuma cap-cip-cup doang gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita kasih tahu. Jadi setiap saya turun gitu kan sama adik-adik mahasiswa, adik-adik terus ada Karang Taruna gitu ya, terus ada Satgas yang anak muda gitu. Itu selalu kita kasih tahu. Ingat ya, satu suara itu berarti. Mungkin ini kalau dulu tidak ada perubahan, siapa tahu yang ini ada perubahan. Kalau yang dulu mungkin yang tua-tua, sekarang tolong pilih yang muda. Dan diingat itu tuh satu suara berharga. Jadi jangan tidur, datang ke TPS, dipilih. Gitu. Karena kalau terus-terusan seperti ini, maksudnya jadi politisi itu jarang yang mendekati gitu. Jadi kita memang harus datang. Terus mereka ya angguk-angguk ya, termasuk yang di belakang angguk-angguk kan. Jadi iya benar juga ya, kayaknya gue banyakan tidur deh pas lagi yang akhirnya kertas suaranya kan dipakai orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Untuk mencegah itu. Mungkin mereka nggak tahu tuh kalau sebenarnya kalian yang bagi nggak nyoblos, yang golput itu bisa mengarah ke kecurangan. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Karena kalau nggak datang, surat suaranya bisa dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Gitu. Jadi itu yang harus oh iya gitu, betul juga ya. Akhirnya kita kalau sama milenial sama Gen Z ini dalam satu wilayah ada satgasnya. Buat apa Kak? Buat bangunin.
Serius, ini serius. Serius? Ada ke satgasnya? Iya, kalau saya tuh ada satgas ya. Jadi misalkan di wilayah RW berapa kita tuh satu orang, tolong nih yang muda yang sudah kita bina, bangunin, ketrokin gitu. Oke gitu. Karena yang lain ketawa ya mungkin anak-anaknya ketawa, enggak Kak, kita bangun gitu. Tapi kan nggak tahu, tapi untuk mencegah gitu kita pakai kayak gitu. Ingat ya sama TVT, ingat TVT harus bangun gitu. Kira-kira apa sih yang diberikan? Kita nggak mungkin janji-janji yang berlebihan ya, tapi yang fakta-fakta aja. Apa sih yang TVT lakuin buat untuk gen milenial dan gen Z ini? Apa? Karena kan mereka tuh memang pendekatannya tuh kalau khusus games gitu ya, atau olahraga atau musik gitu ya. Nah kalau TVT itu pendekatan ke merekanya itu selain tadi TVT udah sebutin tuh pendekatan Karang Taruna dan lain-lain itu, kalau untuk Gen Z dan milenial itu membawa program apa untuk mereka sehingga mereka itu lebih kayak tertarik gitu ke politik? Kemarin ada dari salah satu kampus yang ada di Kota Bogor, itu malah mereka yang datang. Oh, mereka yang datang. Oke, kayak Kak, saya mau silaturahmi ya gitu. Dia ke DM datang, kita mau bikin program. Justru idenya dari mereka. Kayak masuk kampus gitu. Terus jadi pembicara, kita narasumber gitu-gitu. Terus ada ngopi bareng gitu, ngopi bareng TVT gitu-gitu. Itu justru dari mahasiswa itu. Berarti anak-anak di Kota Bogor oke-oke juga ya? Oke, itu justru mereka yang datang ke posko loh. Dia janjian nge-DM dulu, dia janjian mereka yang datang sendiri gitu. Oh iya, ternyata mahasiswa ada minat ya gitu. Saya kira kan nggak ada ya, makanya kita bisa Karang Taruna ya gitu-gitu. Mereka yang datang luar biasa. Berarti luar biasa Kota Bogornya anak-anak mudanya. Betul. Oh, ada posko ya? Ada posko. Di mana nih posko? Di PGB Pusat Gosik Bogor ada ruko. Ada pelangnya namanya Rumah Pemenangan Besti. Tahu nggak Besti? Oh, Besti. Apa? Ya, aku tuh kemarin buka Instagram tuh ada namanya Besti. Apa tuh namanya? Barisan Sukarelawan TVT. Oh, Barisan Sukarelawan TVT ya. Sobat Kagol yang kalau bingung nih mau milih cari kemana bisa ikutan di relawan Besti terbuka. Relawan Barisan Sukarelawan TVT. Besti ya. Iya kan? Ada di mana tadi ruko? PGB ada warna kuning, pokoknya eye catching sendiri lah. Gitu. Kalau kuning langsung eye catching. Iya, dan anak muda sekali. Gitu. Jadi kalau kalian masih bingung-bingung, boleh langsung datang ya. Dijagain kan di sana? Banyak dong. Ada banyak, staffnya banyak. Ada staffnya banyak. IT aja anak muda 4 apa 5. Itu dan itu hanya bagian IT ya. Maksudnya dan banyak mahasiswa yang magang untuk jadi anak-anak IT banyak. Oh iya. Oh, berarti dia mempergunakan anak-anak. Iya, juga ya. betul. Oh, seneng banget kalau mereka kan dapat uang jajan tambahan. Oh iya, benar. Itu yang dicari oleh semua orang ya, kayaknya uang tambahan ya. Boleh senyum yang di belakang. Nah, ini karena masih muda, kalau nyalek itu pasti tersiratnya adalah butuh uang banyak gitu ya. Nah, TVT, gimana cara sosialisasinya TVT tadi? Supaya ya kalau kita kan terbatas ya, tidak dengan seperti senior-senior yang mungkin sudah menabung dari jauh-jauh hari gitu ya. Kalau kita kan memang uangnya memang kita terbatas ya, tidak sebanyak gitu ya oleh senior-senior. Nah gitu, cara sosialisasi apa yang kira-kira TVT lakukan sehingga untuk menghemat budget gitu? Sebenarnya nggak bisa hemat-hemat banget ya Kak. Tapi alhamdulillah kalau tabungan ya, kita kerja udah dari umur 21, sekarang 35, 14 tahun kerja. Ada kali ya gitu ya. 5-6 tahun fokus advokat gitu. Ya advokat ya lumayan lah. Dan alhamdulillah kalau APK banyak banget klien yang mau bantu. Misalnya iya, itu maksud aku gitu ya, dalam pembelanjaan alat peraga kampanye itu kan besar banget ya. Jadi misalkan Mbak Feti, saya bantu apa ya gitu, apa yang masih kurang gitu. Ya Bu, belum nih, kayaknya saya belum punya sejadah sama mukena. Sejadah buat dibagi ke ibu pengajian gitu. Oh boleh saya bantu ya Mbak gitu. Itu udah banyak dari klien juga. Gitu. Selain dari uang pribadi ya, banyak juga ada yang banyak orang-orang baik yang di sekelilingnya TVT ya. Iya, apalagi kalau saya kan orang bahasa Sundanya someah, tuh nggak someah. Someah itu ramah
gitu. Jadi sama orang tuh, kita sama klien, sama konstituen tuh ada kedekatan emosional gitu. Ya itu banyak juga, ada yang bantu stiker, oh lumayan nih gitu ya. Tapi kalau dibilang hemat-hemat banget memang nggak bisa Kak, karena di Kota Bogor itu kita harus mengangkat suara partai minimal 90.000 mengajar ke toko sebelah. Karena mereka paling kecil kemarin 90.000 kurang, sedangkan Golkar cuma 50.000 suara keseluruhan ya, cuma 50.000. Jadi ngejar aja 40.000-an harus kita kejar. Jadi kalau kita dibilang hemat-hemat banget nggak bisa, nanti nggak kekejar. Jadi kita memang harus menaikkan elektabilitas gitu. Jadi itu pinter-pinteran kita aja gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan di Jakarta gitu ya, sidang di Jakarta, pulang ke Bogor habis. Kayak gitu ternyata gitu, ya. Tetapi gitu. berarti kemandirian dari seorang caleg itu memang harus ada. Harus. Gitu ya. Saya pernah dengar dia bilang jangan kalau mau jadi pejabat harus mandiri dulu, nggak bilang kaya, tapi harus mandiri dulu baru jadi pejabat. Jangan cari uang ketika jadi pejabat. Boleh. Ini seperti kemarin gitu. Siapa namanya? Waktu Novel juga bilang gitu. Iya, karena gimana kita mau jadi wakil rakyat kalau kita keteteran? Nggak bisa Kak. Kalau menurutku, aku nggak tahu ya yang lain ya, tapi kalau menurutku kita harus mandiri dulu secara finansial, baru kita bisa bantu, baru kita nggak lapar. Ibaratnya nggak lapar dengan gimana gitu ya. Justru ya harus mandiri dulu, gitu. Sobat Kagol. Jadi jangan mencegah asal ya memilih ya gitu. Tetapi ternyata memang harus ada dikeluarkan dulu gitu ya. Betul. Dengan kita harus mandiri dulu, diri kita dimandirikan dulu, disejahterakan dulu ya. Keluarga disejahterakan gitu, baru kita membantu orang lain. Iya, gitu karena katanya kalau nyalek itu, pencalegan itu dapurnya sudah beres, baru membereskan dapur-dapur orang lain. Gitu. Tolong dibuat nih nanti yang bagian ini. Nah, di Partai Golkar, kira-kira sosok politisi siapa yang ada di Partai Golkar yang menjadi panutannya Teh Ferti? Yang anak muda. Terserah. Teh Putri Komarudin. Oh, Putkom. Teh Putkom itu dia dari Jawa Barat, Jawa Barat. Saya salut banget dia berani melawan incumbent dengan perolehan suara incumbent ini 200.000 lebih dan Teh Putri terpilih. Luar biasa nggak? Luar biasa, 200.000 loh suara incumbentnya. Mungkin orang pikir siapa ya gitu ya, Teh Putkom gitu ya. Walaupun sudah ada dari pendahulunya, tapi maksudnya kan baru gitu nggak? Tapi bisa loh. Dan kalau lihat sosmednya, dia itu selalu mengangkat tema-tema yang ada di masyarakat sehari-hari dan kena ke masyarakat. Misalnya ada penipuan online OTP gitu-gitu ya, dia tuh langsung menyampaikan saat itu juga apapun yang sedang terjadi yang viral dan merugikan masyarakat, dia langsung sosialisasikan. Jadi kalau lihat sosmednya, saya tuh jarang dia memuji diri sendiri gitu loh. Jangan kayak gitu ya. Kalau aku lihat, dia selalu loh gitu, yang merugikan masyarakat pada saat itu, berarti dia itu kan up to date terus kan, dan apa yang terjadi di masyarakat yang merugikan sehari-hari itu langsung. Hebat. Emang sih media sosialnya Putri Komarudin tuh baik sih. Juara. Kemarin di Dikpo juga selalu dijadikan panutan ya, dan masih muda gitu loh. Lebih muda dari saya malah. Aduh. Iya. Ya kan, lebih muda loh, lebih muda dan hebat sih dia sekarang bisa. Waktu itu jadi motivasi juga loh Kak buatku. Maksudnya kayak lihat ya, Teh Putri ngelawan incumbent yang sudah ada suaranya 200.000, dia bisa. Teh Ferti bisa dong gitu, harus bisa ya. Gitu. Teh Putkom, I love you. Iya. Kemudian Partai Golkar pasti dari sekarang ya peta perpolitikannya seperti ini ya. Gimana pendapat Teh Ferti tentang sosok Bapak Erlangga Hartarto nih di Partai Golkar? Betul. Itu salah satunya, Partai Golkar itu mencerminkan ketumnya. Karena Partai Golkar itu anti gimmick seperti ketumnya. Pak Erlangga itu tidak ada gimmick, kerja dalam diam malah. Iya. Ya, Pak Erlangga itu kan salah satu orang yang menggiring kita terbebas dari namanya krisis ekonomi
pasca COVID-19, bahkan lagi COVID-19 pun kita nggak krisis ekonomi. Itu luar biasa loh. Walaupun kadang saking bekerja dalam diamnya, kadang orang kayak taunya malah anak buahnya, salah satu anak buahnya lah. Justru kan harusnya itu Pak Erlangga Hartarto, dan itu kayak gila, Pak Erlangga tuh hebat banget, humble banget, gak ada gimmick sama sekali kayak toko-toko sebelah gitu ya. Hanya kerja dan sukses gitu. Itu, dan kita juga kadang juga dilatih untuk seperti itu sih Kak. Jadi harus turun ke masyarakat, turun dan bijaksana banget. Jadi ini memang instruksi ya dari Pak Erlangga, karena memang kita harus menyapa masyarakat. Emang benar-benar harus turun, nggak bisa kalau nggak bisa. Waktu zaman COVID-19 ya Kak, kan seluruh kader Partai Golkar yang sudah jadi atau belum, yang bisa terjun ke masyarakat, bantu, dan itu kan instruksi langsung dari Pak Erlangga. Jadi begitulah Pak Erlangga. Sangat dipuji oleh Teh Fetty. Iya, karena Bapak salah satu panutanku sih. Betul. Terus Ibu Yanti juga orangnya aduh luar biasa banget. Aduh, aku kalau kayak peri gitu loh. Iya, kita maksudnya gini ya, suka banyak yang walaupun ibu pejabat, dia nggak mau turun, nggak mau bekerja. Bahkan kalau lihat aktifnya ya gitu, aktif banget Tante Yanti itu di bidang sosial. Ya Bu Yanti Erlangga memang luar biasa. Dia menggerakkan semuanya. Menggerakkan ibu-ibu perempuan semua selain IPG ya. Itu untuk bergerak, ayo bisa bantu setiap ada bencana dimanapun. IPG duluan. Nomor satu dia. Digerakin sama Bu Tante Yanti duluan. Luar biasa. Perempuan Golkar bersatu. Oke nih, nah mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Kagol nih, untuk ajakan semua di tanggal 14 Februari kalau memang harus turun nih, datang ke TPS masing-masing dan dipastikan bahwa mereka sudah terdaftar ya di TPS, sehingga pada saat ke TPS tuh mereka sudah membawa yang lengkap ya, seperti KTP ya. Kalau dari tahun kemarin sih seperti KTP dan lain-lain. Monggo silakan Teh Fetty. Ya Kak, tapi info sedikit ya. Kalau di timku sudah ada nama Pak TPS orang. Jadi kita gebrakin satu-satu untuk harus terus ke TPS gitu. Sudah ada datanya. Sudah ada datanya. Ya, jadi silakan berkampanyekan diri di sini. Buat sahabat-sahabat Kagol dan seluruh masyarakat Kota Bogor, tanggal 14 Februari 2024, selain Valentine, ingat Teh Fetty, Valentine pakai baju pink. Ingat terus, pilihlah kader-kader yang memang berniat baik kepada masyarakat. Jangan hanya calon-calon legislatif yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan memperkaya dirinya sendiri. Dipilih secara bijak, jangan menyesal selama 5 tahun ke depan. Jangan ibaratnya dibeli dengan tidak seberapa tetapi menyesal 5 tahun ke depan. Jadi pilih caleg-caleg yang bisa yang kalau terpilih nanti bisa memberikan program 5 tahun perubahan kepada masyarakat dan berguna untuk masyarakat. Amin. Tepuk tangan dong. Jangan lupa Teh Fetty nomor 1. Nomor 1 Besti. Iya. Nomor 1 Besti di Provinsi Jawa Barat ya. Iya. Karena Provinsi Jawa Barat itu belum ada dari Partai Golkar. Yes. Kalau yang lain dari partai lain mungkin tergerak untuk berpindah? Biasanya sih berpindah. Iya. Kalau sudah bertemu Teh Eka, iya biasanya kita kalau menurutku nggak ada namanya basis, bukan basis, tapi mereka belum kenal, belum disapa. Tapi biasanya kalau sudah disapa, insya Allah berpindah. Disapa oleh Teh Fetty langsung gitu ya. Nah, ini ada dari tim kreatif kita. Ini tebak cepat ya. Aduh. Karena sudah ada sudah benar-benar turun di dapil di Kota Bogor, jadi harus bisa menjawab ini ya secara cepat. Aduh, aku deg-degan. Bukan pertanyaan pribadi loh. Nanti ditanya berat badan.
Enggak, bercanda. Oke, kita mulai dari sekarang. Sebutkan nama lain dari Kota Bogor. Kota hujan. Iya benar. Sebutkan hari jadi Kota Bogor. 3 Juni 1485. Bener nggak? Nanti tolong tulis di kolom komentar Iya. ya kalau salah ya. Iya, betul. Makanan khas dari Kota Bogor. Asinan. Iya, Kota Bogor, Satomi. Satomi. Wisata apa saja yang wajib dikunjungi di Kota Bogor? Kebun Raya Bogor. Ya itu gratis ya, jadi wajib ke sana. Wajib. Terus Gunung Pancar. Gunung Pancar kita belum pernah ya. Di Gunung Pancar. Ada Situ Gede. Bagus itu juga. Bagus. Itu gratis kan? Gratis semua. Gratis. Kabar Golkar kapan diajak Teh Fetty ke sana? Kapan aja boleh. Lanjut, Tugu yang terkenal di Kota Bogor. Tugu Kujang. Oh iya benar. Kalau itu aku tahu ya. Oke. Tahu. Saya baru masuk Bogor langsung ya. Iya benar. Tongkrongan anak muda nih di Kota Bogor. Kafe banyak. Kafe Lemongrass. Lemongrass. Padi. Padi aku belum pernah. Oh, padi itu bagus. Makanya padi. Tapi banyak waiting list. Oh, baik. Kita belum pernah ke sana. Iya, nanti Teh Fetty diajak. Semoga diajak. Ya. Nanti diajak. Oke, terima kasih Teh Fetty sudah Sama-sama. menyempatkan diri di sini Ya. nih untuk bertemu kita Sobat Kagol, jadi bisa lebih mengenal Teh Fetty secara dalam. Dan jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di podcast nanti next mendatang. Kita lihat saja siapa kader Golkar khususnya anak muda ya yang nanti ada di daerah kalian yang akan duduk di tempatnya Teh Fetty nanti. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.